Hai, kembali lagi dengan saya Deki Triputra di sini. Pada bab 12 kali ini membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif yang diampu oleh dosen saya, Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Sebelum masuk ke materi, lebih baik kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deki Triputra, kelas 1A NPM A1G 022060, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu, dalam mata kuliah Pengelola Pendidikan. Jadi konsep kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun. Pemimpinnya itu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pemimpinan itu adalah 1. Pemimpin, 2. Yang dipimpin, 3. Adanya proses mempengaruhi, 4. Adanya tujuan yang ingin dicapai. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. 1. Faktor internal. Faktor internal itu mempengaruhi orang yang memandang sebagai status dan hak tidak akan sama perilakunya dengan orang yang memandang kepemimpinan sebagai pelayanan bagi kesejahteraan orang-orangnya. Yang B. Nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan. Yang C. Cara orang yang menduduki pangkat kepemimpinannya. Yang D. Pengalaman dalam kepemimpinannya. Yang E. Pandangan seseorang tentang manusia. Dan faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. Yang keempat, faktor-faktor legal seorang pemimpin. Pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misalnya peraturan perundangan, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Yang kelima, faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitar, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, dan pendidikan masyarakat. Yang keenam, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. C. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori orang terkemuka. Teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankannya, terutama kemampuan dalam memimpin. Dalam teori ini disebutkan bahwa kepemimpinan orang-orang besar didasarkan atas sifat yang dibawa sejak lahir, jadi merupakan suatu yang diwariskan. Yang kedua, teori lingkungan. Dalam teori ini dikatakan munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses, waktu, tempat, dan situasi. Teori ini disebut teori-teori sosial yang berkesimpulan bahwa leaders are made not born. Pemimpin ini dibentuk bukan dilahirkan. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi. Merupakan kombinasi dari kedua teori yang pertama dan kedua tadi. Teori ini berdasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor. Pertama, perangai atau sifat pribadi pemimpin. Yang kedua, sifat dari kelompok dan anggota. Yang ketiga, kejadian atau masalah yang akan dihadapi kelompok. Yang keempat, teori interaksi dan harapan.
Teori ini mempunyai 3 variabel, yaitu aktivitas, interaksi, dan sentimen. Berdasarkan ketiga variabel tersebut, maka struktur dalam interaksi akan menentukan arah daripada aktivitas, sehingga pemimpin harus dapat menciptakan suatu struktur interaksi yang dapat menstimulus terciptanya suatu suasana yang relevan dengan harapan-harapan masyarakat. Yang kelima, teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivasi organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Di antara tokohnya adalah Likert. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses yang saling berhubungan, di mana seorang pemimpin harus memperhitungkan harapan-harapan dan nilai-nilai dan keterampilan individual dari mereka yang terlibat dalam interaksinya. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang yang lain yang relevan. Yang keempat, berpegang pada prinsip umum bahwa kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik, atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Aspek personalitas. Yang pertama, memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Yang ketiga, kemampuan personalitas kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu harus dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik, untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan baik. Mencapuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat dan menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengarahan. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang pertama, inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya,
serta memiliki daya inisiatif yang tinggi sehingga ia mengetahui kapan ia harus memutuskan untuk melakukan suatu kebijakan atau kapan ia harus meninggalkannya berkenaan dengan kesinambungan organisasi ke depannya. Yang kedua, inquiry. Dalam kepemimpinan, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Banyak kasus menunjukkan bahwa seorang pemimpin kadang merasa kurang percaya diri dengan perbuatan dan kebijakan yang ia putuskan karena dirinya tidak memiliki dukungan yang maksimal dalam kelompok. Yang keempat, conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi. Baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. Yang kelima, decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, critique. Jiwa kritis menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Ia dituntut untuk jeli dan teliti dalam menjalankan organisasi serta dalam mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan organisasi dan menentukan mana yang harus dipertahankan dan dikembangkan dari organisasi di masa mendatang dan mana yang harus ditinggalkan dan diganti dengan kebijakan yang lebih baik. G. Kunci sukses kepemimpinan. Yang pertama, visi dan misi yang utuh. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, keteladanan. Yang keempat, memperdayakan staf. Yang kelima, mendengarkan orang lain. Yang keenam, memberikan layanan prima. Yang ketujuh, mengembangkan orang. Yang kedelapan, memberdayakan sekolah. Yang kesembilan, fokus pada peserta didik. Dan yang kesepuluh, manajemen yang mengutamakan praktik. 10 kunci sukses kepemimpinan. Kalau kita menerapkan 10 kunci sukses ini dalam hidup kita, kita akan bisa memimpin diri kita maupun memimpin suatu organisasi pendidikan. Gaya kepemimpinan. Ada yang tipe otoriter, ada yang demokratis, ada yang kendali bebas, dan ada yang tipe pseudo-demokratis. Otoriter itu sendiri merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua, demokratis merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga, kendali bebas. Kendali bebas merupakan pemimpin memberikan kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. Yang keempat, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratisme. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Oke, cukup sekian dari saya. Jika kurang saya mohon maaf. Jika ada kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.